Bayangkan itu. Belum ada orang lebih hebat daripada ulama kaum muslimin. Kenapa mereka sangat cerdas? Kenapa mereka sangat hebat? Karena mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan matanya, menggunakan pendengarannya, menggunakan hatinya untuk mengkaji kitab Allah, Al-Quran, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, yang kita butuhkan sekarang ini adalah mari anak-anak kita percayakan ke pondok-pondok pesantren. Mari anak-anak kita percayakan ke sekolah-sekolah Islam. Jangan pernah ragu. Anak itu pak, kalau sudah hafal Quran, ilmu apa yang tidak bisa lagi dikuasai setelah seseorang itu menghafal Al-Quran? Jadi Allah itu menciptakan kita adil. Jangan mengatakan karena saya hidup di kampung Pak Ustaz, saya lahir dari rahim ibu yang tidak berpendidikan Pak Ustaz, sehingga saya tidak bisa jadi orang hebat. Tidak. Semua orang bisa. Karena kita start dari titik yang sama. Sama-sama dulu waktu kita lahir tidak tahu apa-apa. Dan Allah memberikan 3 bekal. Allah memberikan 3 bekal. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa 3 bekal itu? La'allakum tashkurun. Untuk kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Yang dimaksud dengan syukur kata para ulama kita, isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi. Menggunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam ketaatan kepada Allah. Jadi yang disebut dengan orang syukur dengan matanya, kalau dia gunakan matanya itu di jalan Allah, pakai baca Quran, ya, dipakai berjalan menuju masjid, itu berarti dia bersyukur dengan mata yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang bersyukur dengan telinganya, pendengarannya, dia gunakan untuk mendengarkan nasihat agama, dia pergunakan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Quran, dia pergunakan untuk mendengarkan panggilan Allah, azan. Itu orang yang bersyukur dengan telinga yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang yang bersyukur dengan hati dan akalnya, jika hati dan akalnya itu dia gunakan untuk merenungi ya, ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan itu untuk kehidupannya. Itu orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi mata, telinga, dan hati, akal itu jamaah sekalian, itu semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat itu? Yang bersyukur terhadap nikmat itu adalah mereka yang menggunakannya semakin dekat kepada Allah. Pantaslah Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat cerdas. Pantaslah ya ulama ya terdahulu menjadi orang yang sangat cerdas. Kenapa? Karena mereka gunakan semua potensinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu bentuk syukur nikmat? Bukankah itu bentuk syukur nikmat? Dan Allah mengatakan apa? La in syakartum ya la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan tambah. Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Makanya ya ulama itu rata-rata tidak ada istilah Pak pikun, tidak ada. Kau ulama tidak ada istilah pikun ya. Ya, Bapak Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu taala, beliau itu sudah sangat tua ya, sekitar lebih 90 tahun umurnya, tapi tidak pikun. Masih mengisi ceramah. Kok bisa? Karena akalnya digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sedangkan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, saya tambah nikmat akal itu. Jadi kalau akal itu Pak dipakai untuk belajar agama, semakin cerdas, bukan semakin tumpul. Karena Allah yang memberikan dia nikmat semakin banyak. Makanya dikatakan ya, para ulama itu ya seperti Imam Bukhari, itu dia tidak mencatat. Diajarkan ilmu oleh gurunya, hadis-hadis Nabi SAW, dia duduk-duduk saja dengan tenang. Semua hadis yang dia dengarkan, dia hafal dengan baik. Imam At-Tirmidzi dalam riwayat disebutkan, itu 40 hadis yang dibacakan oleh gurunya, dia tidak bergerak tangannya, tidak menulis, sampai gurunya marah. Kenapa kamu tidak menulis? 40 hadis saya sudah sampaikan kepadamu, kau tidak menulis. Ya, Imam Tirmidzi mengatakan, saya sudah menghafalnya. Coba ulangi. Imam Tirmidzi mengulangi mulai dari hadis pertama sampai hadis terakhir beserta dengan penjelasannya, tanpa kurang sedikit pun satu huruf, tanpa kurang sedikit pun ya tanda baca. Semua sama seperti apa yang dibaca oleh gurunya. Bayangkan itu.
Belum ada orang lebih hebat daripada ulama kaum muslimin. Kenapa mereka sangat cerdas? Kenapa mereka sangat hebat? Karena mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan matanya, menggunakan pendengarannya, menggunakan hatinya untuk mengkaji kitab Allah, Al-Quran, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, yang kita butuhkan sekarang ini adalah mari anak-anak kita percayakan ke pondok-pondok pesantren. Mari anak-anak kita percayakan ke sekolah-sekolah Islam. Jangan pernah ragu. Anak itu pak, kalau sudah hafal Quran, ilmu apa yang tidak bisa lagi dikuasai setelah seseorang itu menghafal Al-Quran. Kadang-kadang kita ini ragu dengan anak kita sendiri. Kalau nanti masuk menghafal Quran Pak Ustadz, nanti mau jadi apa? Mau makan apa? Hanya pertanyaannya, ya, nanti mau jadi seperti apa anak kita kalau hafal Quran saja? Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, orang yang hafal Quran itulah orang yang paling cerdas. Kalau Al-Quran saja setebal itu dihafal, apalagi kalau cuma belajar matematika, belajar IPA dan belajar yang lainnya, gampang itu. Gampang. Makanya dulu para ulama, ya, seperti Ibnu Sina, ya, itu menghafal Al-Quran sebelum 12 tahun dan beliau bisa menjadi ilmuwan kedokteran. Ya. Seperti Ibnu Khaldun, seorang sosiolog yang luar biasa, itu hafal Quran 11 tahun Pak. Ibnu Khaldun, seorang sosiolog terkenal. Ya. Para ulama terdahulu, termasuk Imam, ya, Al-Khawarizmi, ya, seorang pakar matematika yang sangat hebat, itu juga hafal Quran sebelum 12 tahun. Coba. Kenapa mereka semua bisa menjadi orang hebat? Karena diasah dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjadikan seorang hamba itu semakin cerdas. Kenapa? Karena dia mensyukuri nikmat yang diberikan Allah padanya. Maka jangan lagi, ya, kalau ada anak kita pintar-pintar sedikit dikasih masuk lagi sekolah umum, tidak mau dimasukkan ke pesantren. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, tolong percayakan pondok pesantren untuk memasukkan anak-anak kita di situ, diajarkan anak-anak kita untuk mengenal Allah. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Pelajaran apa yang penting bagi anak kita? Pelajaran yang penting bagi anak kita adalah supaya dia takut kepada Allah. Supaya takut kepada Allah. Ya. Contoh, orang yang sekarang ini banyak menjadi pejabat, yang korupsi itu saya tanya Bapak Ibu sekalian, yang korupsi itu orang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Orang berpendidikan itu yang korupsi, yang mencuri uang negara itu orang berpendidikan, yang merampok ya uang negara dengan jumlah begitu banyak itu orang berpendidikan. Tapi kurang apa? Kurang pendidikan tauhid. Dia tidak yakin kepada Allah bahwa semua harta yang diambil itu akan dihitung nanti pada hari kiamat. Jadi persoalannya bukan persoalan, ya, pendidikan umum yang kurang negara kita ini, pendidikan agama yang tidak, ya, terperhatikan, yang kurang ditanamkan. Ya, selalu kalau mau sekolah anak kita itu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Kita jadi pilot, jadi, ya, gubernur, jadi pegawai bank, jadi ini, jadi itu. Semua. Kenapa pilih cita-cita itu? Banyak uangnya. Ada lagi anak kita mau tamat SMA, ya, cari kerja ini. Kenapa cari kerja itu? Bilang itu yang banyak uangnya. Masuk perguruan tinggi ini. Kenapa masuk perguruan tinggi itu? Karena itu yang banyak uangnya. Akhirnya tidak salah lah anak kita itu di kepalanya adalah uang. Jadi memang sekolah itu untuk mencari uang. Jadi pada saat dia dapat jabatan, dia lihat uang itu di depan mejanya, di atas mejanya itu dia ambillah meskipun bukan haknya. Kenapa? Karena sejak kecil kita tidak menanamkan tentang tauhid, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, ya, biar telepon-teleponan, ya, proyek tambah ini tambah itu, ya, kalau Allah mendengarnya maka tidak boleh kita mengerjakannya. Dan carilah tempat, ya, ini kan pondok pesantren, ada kisah itu, ya, santri 4 orang pergi potong ayam di tempat yang tidak ada yang lihat. 3 orang itu memotong, ya, di ruangan tertutup, cari kamar, cari hutan. Ada 1 orang santri tidak memotong ayam itu, datang ke gurunya, ke kiainya. Kenapa kau tidak potong ayam? Katanya, ya, jawaban dari santri itu, karena tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak ada yang lihat. Semua ada yang lihat. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh pendidikan Islam, Pak. Waktu Umar bin Khattab, ya, lewat di gurun pasir, melihat anak-anak pengembala kambing. Itu kan Umar bin Khattab mengetes anak itu, mengatakan, saya beli kambingmu ini, ya. Ya, anak itu mengatakan, Tuan, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Kasih saja saya. Nanti bilang aja ke majikanmu bahwa kambing itu dimakan serigala. Kan aman, tidak ada juga yang lihat. Apa kata anak itu? Ini anak-anak, Pak, ini anak-anak.
berhadapan dengan Umar bin Khattab, dites-tes, diberikan ujian. Anak-anak itu mengatakan apa? Memang majikan saya tidak lihat saya memberikan kambing ini kepada Anda, tapi ada Tuhan majikan saya. Dialah yang maha melihat lagi maha mengetahui. Ini baru berhasil pendidikannya, Pak. Ini baru pendidikan ini. Itulah yang diharapkan oleh generasi kita sekarang. Susah kalau anak itu mau diawasi, semua pakai CCTV, semua dipasang CCTV kita, supaya anak kita tidak melihat yang tidak bagus di HP-nya. Mau dibongkar semua HP itu, bisa kita diakal-akali, Pak. Lebih cerdas anak kita daripada kita. Ya. Kalau orang tuanya, mungkin sebagian orang tua kita tidak tahu buka HP ya. Anak kita sudah kecil, mesti kecil sudah bisa buka HP. Dan kalau bapak mau periksa HP-nya, dihapus memang semua itu yang sudah dilihat. Jadi tidak ada jalan, Pak. Yang penting sekarang ini anak-anak itu pendidikannya supaya takut kepada Allah. Kalau takut sama orang tua, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena dia bisa sembunyi, dia bisa pergi. Tapi kalau takut kepada Allah, tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali Allah maha melihat, maha mengetahui. Seperti penjual susu di zaman Umar bin Khattab, ya, waktu orang tuanya, ibunya mengatakan, nah, tambah saja susu itu dengan air, campur saja susu itu dengan air. Umar bin Khattab ada di luar. Umar kan tidak melihat kita. Umar yang melarang itu mencampur susu. Umar tidak melihat kita, nak, campur saja. Apa kata anak itu? Memang Umar, wahai ibu, tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Coba. Jadi ibunya ini berhasil menyekolahkan anaknya pada pondok pesantren. Itu berhasil menyekolahkan anaknya pada sekolah Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pendidikan yang pertama. Tujuan pendidikan yang kedua adalah supaya anak itu orientasinya akhirat, bukan orientasi dunia. Contoh Rabi'ah ibni Ka'ab, seorang anak kecil dunal asyar, ya, sebelum umurnya 10 tahun. 10 tahun Rabi'ah ibni Ka'ab itu tidur di depan pintu Nabi di waktu malam. Untuk apa? Rabi'ah anak-anak kecil, Pak, tidur di depan pintu Nabi untuk memberikan air wudhu kepada Nabi kalau bangun salat tahajud. Jadi tunggu di situ. Anak-anak kecil tungguin Nabi. Kalau kita anak pesantren saja yang begini modelnya, tunggui kiainya supaya kiainya nanti kalau keluar bisa disiramkan air wudhu. Begitu yang dikerjakan Rabi'ah. Saat Nabi keluar mau wudhu salat tahajud, Rabi'ah datang memberikan air wudhu kepada Nabi, membantu kalau ada kebutuhan Nabi, sendalnya mau diangkat atau apa saja yang mau dibutuhkan Nabi, dibantu oleh Rabi'ah. Anak-anak, Pak, umur 10 tahun. Karena terlalu sering dibantu oleh Rabi'ah, Nabi kasihan kepada anak itu. Akhirnya Nabi mengatakan, silni, Rabi'ah, minta kamu kepadaku, minta apa yang kamu mau. Karena sudah terlalu sering dibantu, Nabi ini kasihan dengan anak ini. Ya, minta kepada saya. Apa kata anak itu? Anzirni an ufakir. Tunggu dulu ya Rasulullah, pikir-pikir dulu. Coba. Anak umur 10 tahun kok bisa secerdas itu? Gara-gara apa? Gara-gara otaknya dipakai untuk memahami ayat Allah. Coba umur 10 tahun dia masih mengatakan anzirni an ufakir. Tunggu dulu ya Nabi, saya pikir-pikir dulu. Kalau anak kita mungkin yang ditawari, anak 10 tahun mau minta apa? Kira-kira langsung apa jawabannya? Ya, beli mainan, beli HP, beli ini, beli itu. Coba umur 10 tahun ditanya sama Nabi, minta, apa yang kau minta? Dia justru mengatakan, ya, tunggu dulu Nabi, saya pikir dulu. Setelah dia berpikir sejenak, dia mengatakan apa? Murafaqatuka fil jannah. Permintaan saya adalah untuk menemanimu wahai Nabi di surga. Coba bayangkan permintaan seorang anak kecil menemanimu wahai Rasul di surga. Kemudian Nabi SAW terkaget-kaget. Wah, ini bukan perkara kecil. Kalau masuk surga saja mungkin ya, tapi kalau bersama Nabi di surga, itu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Nabi mengatakan, "Aghaira dzalik, apakah ada kepermintaanmu yang lain? Ganti saja itu, terlalu berat itu." Anak itu mengatakan apa? Wa huwa dzalik. Tidak ada lagi yang lain, Nabi. Itu saja permintaanku. Itu saja permintaanku. Akhirnya dalam riwayat itu dikatakan, Nabi berpikir ini kan anak-anak umur 10 tahun. Siapa yang ngajari? Mungkin ada yang ngajari, dia menjawab. Kalau kau nanti dibisi sama Nabi, minta, ini jawabanmu. Mungkin begitu. Akhirnya Nabi bertanya, "Man 'allamaka bihadza?" Siapa yang mengajarmu berkata begini? Rabi'ah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah.
Lalu kenapa kamu tidak meminta tentang urusan dunia? Kenapa bukan urusan dunia yang dia minta? Maksudnya diberikan apa kah, unta kah, diberikan kambing kah? Kenapa urusan akhirat? Dia mengatakan apa? Saya berpikir ya Rasulullah, kalau urusan dunia saya minta, kalau engkau sudah pergi, mati ini juga itu hewan yang saya minta, yang kau berikan, hadiah yang kau berikan mungkin sudah rusak. Saya tidak mau ya Rasulullah. Saya mau sesuatu yang kekal, yang saya tidak akan pernah berpisah dengannya. Wah, itu adalah apa? Surga. Maka dia meminta surga. Berarti seorang anak kecil pikirannya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirat. Kalau anak-anak kita sekarang dididik di sekolah yang tidak mengajarkan tentang akhirat, maka pasti yang selalu dia minta anak itu adalah urusan dunia. Alhamdulillah anak saya Pak, itu umurnya masih 3 tahun yang satu ya umur 6 tahun. Dia bilang, ya, saya tanya mau apa? Dia bilang, saya mau pergi umroh, katanya sama Abi. Mau pergi umroh sama saya, mau pergi umroh. Permintaan anak-anak bukan permintaan main-mainan, permintaan pergi umroh. Coba bayangkan, anak itu Bapak Ibu sekalian yang harus diperbaiki adalah tujuan hidupnya apa? Akhirat. Kalau akhirat tujuan hidupnya, kalau nanti dia jadi presiden, kira-kira mau jadi presiden yang akan mencuri? Tidak akan, karena tujuannya akhirat. Kalau dia menjadi menteri, tujuannya akhirat, menjadi menteri, apakah dia akan korupsi? Tidak akan korupsi, karena tujuannya akhirat. Menjadi menteri adalah ladang beramal soleh. Menjadi pejabat adalah ladang beramal soleh. Berbakti kepada orang tua, berkhidmah kepada masyarakat, dan seterusnya. Itu tujuan pendidikan yang kedua. Dan tujuan pendidikan yang ketiga adalah Al-Quran. Memahamkan anak itu Al-Quran. Itu tujuan pendidikan yang ketiga. Disebutkan jamaah sekalian, ya, bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sunan Al-Kabir, bahwasanya Imam Bukhari mengutip, ya, riwayat yang disebutkan bahwasanya ya, dan hadis ini, ya, hadis yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ta'allama al-ilma fi syabibatihi. Siapa yang belajar Al-Qur'an di waktu mudanya? Siapa yang belajar Quran di waktu mudanya? Dalam riwayat yang lain dikatakan fi fatayati sinni, pada umur yang kecil, masih muda, masih kecil. Ya, siapa yang belajar Quran pada umur yang masih kecil, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran pada waktu dia kecil, kata, ya, riwayat ini dalam hadis ini, ya, beliau mengatakan apa? Khalata al-Quran fi damihi wa lahmihi. Maka Al-Quran itu akan dicampur dengan daging dan darahnya. Al-Quran akan bercampur dengan daging dan darahnya. Coba, orang yang belajar Al-Quran di waktu kecil Pak, beda dengan belajar Quran di waktu sudah balik, sudah puber. Orang kalau sudah puber itu, sudah balik, sudah banyak gangguan Pak, banyak gangguan. Beda kalau dari kecil anak-anak itu diajarkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan bercampur dengan daging dan darahnya. Makanya orang-orang seperti ini hatinya akan bersih. Kalau dia jadi pejabat nanti ditakdirkan oleh Allah, maka dia akan menjadi pejabat yang lurus. Kalau dia menjadi pengusaha yang lurus. Kalau dia menjadi ilmuwan yang hebat dan lurus, taat kepada Allah. Ya, terima kasih. Maka jemaah sekalian, carilah 3 pendidikan ini: tauhid, orientasi akhirat, dan belajar Al-Quran. Kalau perlu menghafalkan Al-Quran. Usahakan anak-anak kita hafal Quran sebelum dia balik. Kenapa? Karena kalau dia hafal Quran sebelum balik, Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi dirinya dan akan menjaganya dari segala fitnah dunia yang kita khawatirkan. Kita khawatir anak kita berbuat yang macam-macam. Kita khawatir anak kita melakukan kesalahan. Tapi ingat, yang ada sudah Al-Quran dalam hatinya, maka pasti dia tidak akan berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Baqarah." Siapa yang baca suratul Baqarah fi baitihi, di rumahnya, lam yabithu syaitan, maka syaitan tidak akan menginap di situ. Jadi siapa yang baca surah Al-Baqarah di rumahnya Pak, syaitan tidak akan menginap di rumahnya. Itu kalau membaca surah Al-Baqarah di rumah, syaitan tidak akan menginap. Nah, bagaimana lagi kalau Al-Quran, surah Al-Baqarah dan 30 juz itu sudah ada dalam hati anak-anak kita. Kalau 30 juz sudah ada dalam hati anak-anak kita, maka syaitan lari. Syaitan lari dari hatinya, tidak akan dimasuki hatinya oleh syaitan. Kalau rumah saja dibacakan Al-Baqarah, syaitannya lari, apalagi hati yang menghafal Al-Quran semuanya. Maka siapa yang ingin anaknya selamat, mari kita sekolahkan anak kita di sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, karena dia akan menjadi sinar dan cahaya
yang akan menjadikannya hebat di dunia dan mulia di akhirat. Imam Ahmad diajar oleh ibunya mulai setelah subuh sampai hampir zuhur, Pak, diajar sama ibunya untuk menghafal Al-Quran. Imam Ahmad menghafal Quran lewat ibunya, sampai dikatakan dalam riwayat hatta faratat asyaitan min sadrihi, sampai syaitan itu lari dari hatinya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi syaitan akan lari dari hati anak kita kalau dia diisi dengan Al-Quran. Maka segera sebelum dunia mengisinya, sebelum segala macam fitnah mengisinya, isi dulu dia dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam. Berikutnya yang keempat yang menjadi tujuan pendidikan adalah bagaimana anak kita itu menjadi anak yang pintar, cerdas. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum yang lainnya. Karena tugas manusia itu apa? Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa tujuan diciptakannya manusia, Bapak Ibu sekalian? Selain beribadah, tujuan diciptakannya adalah menjadi khalifah, menjadi pengatur, menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Jangan orang yang tidak paham agama jadi pejabat. Jangan orang yang tidak paham Islam jadi pejabat. Jangan orang yang tidak takut kepada Allah jadi pejabat. Usahakan orang-orang itu adalah orang-orang yang paham tentang agamanya dan takut kepada Allah. Ingat, ya, kita diamanahi oleh Allah menjadi khalifah, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, kita ini diciptakan menjadi khalifah, pengatur, yang mengatur alam ini, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati. Semua itu tugas manusia untuk menjaga alam semesta ini. Jangan sampai terjadi musibah, jangan sampai ada orang yang kelaparan, jangan sampai ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah anak yang bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi juga belajar ilmu.